Rumah Sakit Metropolitan Medical Center terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. VIP Service menjadi satu dari banyak layanan andalan RSMMC yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam akses pelayanan, serta didukung dengan tersedianya ruangan khusus VIP, yaitu VIP Lounge. RSMMC juga memiliki ruang perawatan dengan kualitas premium seperti CUD Executive Ward dan Aditama Executive Ward. Sebagai rumah sakit yang mengutamakan mutu dan pelayanan, RSMMC siap memberikan pelayanan yang terbaik. Oke Google. Hello there, how can I be of service? Nyalakan lampu. Hey Google, close the curtain. Google, turn on the TV. Halo Metro Friends, selamat datang di Premier Virtual Launching Neurologi Cluster MMC Hospital Jakarta. Saya Dendi yang akan menemani Metro Friends pada Virtual Launching kali ini.
Saat ini saya berada di Neurologi Cluster, lantai 1 MMC Hospital Jakarta. Pada virtual launching kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan rangkaian acara bersama tim dari Neurologi Cluster, yaitu dokter spesialis saraf dan juga dokter spesialis bedah saraf, serta dari manajemen RSMMC. Untuk pertama, mari kita saksikan video introducing dari Neurologi Cluster MMC Hospital. Setelah ini, yuk kita sama-sama saksikan satu video inspirasi dari tokoh spesialis saraf di Indonesia yang telah berkarir selama puluhan tahun, yaitu Profesor Dr. Yusuf Misbah, spesialis saraf konsultan. Selamat menyaksikan. Saya Dr. Yusuf Misbah, spesialis saraf Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta. Saya bertugas di rumah sakit ini sudah sekitar lebih dari 10 tahun. Dan sangat senang kerja di sini untuk melihat pasien-pasien yang berbagai macam keluhan yang berkaitan dengan penyakit pada susunan saraf. Saya menjadi dokter karena memang dari kecil cita-cita saya ingin atau senang untuk mengobati dan menolong orang yang sakit. Jadi dengan harapan bahwa mudah-mudahan mereka bisa tertolong dengan usaha-usaha medik yang saya jalankan. Ya, saya memilih menjadi dokter spesialis saraf karena cakupan dari saraf itu meliputi seluruh badan semuanya. Jadi biarpun memang otaknya yang menjadi pusat perhatian, akan tetapi susunan saraf itu menyebar ke seluruh badan, bukan si otak saja. Di tiap organ itu ada bagian-bagian saraf yang terlibat dalam mempertahankan kesehatan dari manusia gitu. Jadi kita sebagai seorang dokter saraf juga harus mempunyai pandangan yang luas, tidak terpaku kepada organ saja, satu organ saja. Jadi kita melihat apakah penyakit-penyakit yang mengenai pasien kita ini juga melibatkan susunan saraf apa tidak, dan keduanya berapa besar peranannya, sehingga ini perlu kita bekerja sebagai tim di rumah sakit ini untuk mengadakan perbaikan kesehatan pada pasien sebaik-baiknya. Dan memang saya melihat bahwa selama pekerjaan saya sangat besar sekali pengaruhnya saraf ini terhadap penyakit lain, terutama tentu berkaitan dengan pengaruh stres dan sebagainya yang melalui susunan saraf kemudian menyebar ke seluruh badan. Dan kita berkewajiban untuk menjelaskan kepada pasien bahwa
pasien-pasien ini bisa disembuhkan dengan pengobatan tim dokter yang melibatkan susunan saraf dan juga organ-organ yang terkena pengaruhnya. Keluh kesahnya menjadi dokter spesialis saraf itu kalau penyakitnya sulit disembuhkan. Ya, jadi memang kita harus berpikir keras untuk bukan saja mencari obat, tapi juga mendekati pasien ini secara manusiawi gitu, bahwa tidak semua penyakit baik susunan saraf maupun obat itu sudah dapat disembuhkan 100% oleh usaha manusia dengan teknik-teknik pengobatan yang ada sekarang ini. Ini banyak sekali pengaruh psikologi pasien yang bukan membantu menyembuhkan penyakitnya, telah memperburuk sakitnya. Ini kita menjadi masalah gitu. Jadi misalnya orangnya sangat sensitif, sebelum obat dimulai sudah membayangkan hal-hal yang negatif pada dirinya gitu, sehingga itu juga memperoleh kesulitan untuk meyakinkan bahwa pengobatan ini harus kerjasama dengan pasien, tidak hanya peran dokter saja, tapi pasien harus ikut berusaha untuk menjalankan nasihat-nasihat yang dapat diterima sebagai hal-hal yang mendukung atau menyokong penyembuhan pasiennya sendiri. Perasaan saya menangani tokoh-tokoh ternama ini ya tentu menjadi senang lah untuk mencoba membantu, dan kita dipercaya untuk membantu keluhan-keluhannya. Saya kira-kira periode dari Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi ini saya ikut menjadi tim dari dokter presidenan, dan itu menjadi saya senanglah untuk membantu beliau-beliau itu. Dan dalam tim ini kita kerjasama dengan erat untuk membahas kesehatan para presiden dan orang yang ternama. Menteri-menteri misalnya masuk di Fakultas Kedokteran UI bagian saraf tahun 60, selesai tahun 6, kemudian langsung mengesuk menjadi calon dokter saraf tahun 71-72. Kemudian dilantik, kemudian setahun saya berangkat ke Australia karena ditugaskan belajar oleh pemerintah melalui Corobuplan waktu itu. Nah, yang saya tersentuh dan saya kaget ialah bahwa saya waktu datang ke Sydney waktu itu tahun 70, itu saya diuji oleh orang-orang di Fakultas Kedokteran New South Wales di Sydney, dan saya harus mengulang kembali dari mulai awal mengikuti pendidikan saraf. Jadi yang tadinya saya harus belajar cuma setahun, jadi 3,5 tahun saya tinggal di sana. Ada beda sekali antara pendidikan kita di sini dengan pendidikan di luar negeri. Mungkin karena pertama di sana itu pelajaran lebih intensif karena pasiennya sedikit. Kalau di kita itu pasien di poliklinik bisa sehari bisa 50 dan sebagainya. Tentu untuk mempelajari pasien satu persatu secara teliti itu mungkin ya perlu banyak waktu juga ya. Sehingga dengan demikian saya memperoleh dasar-dasar pendidikan yang selalu saya ikuti, ya, bahwa pemeriksaan pasien itu tidak hanya obat dan tapi pemeriksaan itu harus mengadakan wawancara yang cukup intensif sehingga kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan pasien. Itu kira-kira yang menyentuh saya lah. Dan saya sungguhnya ingin sekali supaya pendidikan Indonesia ini terutama untuk dokter saraf itu menjadi taraf yang cukup baik ya. Cukup baik sehingga ya tidak kalah lah dengan dokter-dokter dari ASEAN maupun dari luar negeri. Ya, harapan saya untuk realisasi ini di rumah sakit kita, di MMC, supaya ya sistem pengobatan dan yang dilakukan oleh teman-teman sejawat agar mencapai taraf yang baik lah. Karena memang di sini
saya rasakan selama 10 tahun ini lebih, sudah orang mulai percaya lah pada rumah sakit ini, karena mungkin kita tim kerjasamanya baik dan para dokter, dan juga mudah-mudahan dengan klaster ini ada kesempatan untuk memperkembangkan pengetahuan neurologi ini, dengan juga rumah sakit memberikan alat-alat kedokteran yang canggih lah, karena pasien di sini cukup banyak, sehingga ya tentu diagnosis dan pengobatannya harus lebih tepat dan lebih baik gitu. Dan ini bukan saja diperlukan alat-alat yang hardware yang, tapi juga diperlukan dokter-dokter yang kerjasamanya baik dan saling mengisi, bantu-membantu supaya ada pengalaman dari satu keahlian bisa diambil oleh yang lain gitu. Jadi kita saling mendapat pengetahuan tambahan dari kerjasama antara spesialis. Untuk mengintervensi dirubah supaya semuanya menjaga prokes pada saat pandemi ini, kemudian juga harus segera menghubungi kita di sini kalau ada problem-problem yang tidak terpecahkan dalam masa ini, dan kita sangat berterima kasih kepada Metro Friends untuk kerjasama selama ini, dan mudah-mudahan kerjasama dapat ditingkatkan lebih baik lagi dan lebih erat. Jadi mudah-mudahan MMSI ini menjadi memang kepercayaan dari Metro Friends untuk selalu menjadikan MMSI ini seperti rumah sendiri gitu. Terima kasih Prof. Yusuf, ceritanya sangat menginspirasi. Bagaimana Metro Friends? Pasti banyak ilmu dan juga inspirasi yang bisa diperoleh dari Prof. Yusuf tadi. Yuk, selanjutnya kita simak sambutan dari CEO MMC Hospital Jakarta, Dr. Roswin Rosdim Jafar Mars. Silakan Dr. Roswin. Selamat datang di MMC Hospital Virtual Launching Neurology Cluster. Saya Dr. Roswin Rosdim Jafar, CEO dari Metropolitan Medical Center Hospital. Hari ini saya sedang berada di lokasi neurologi cluster lantai 1 MMC Hospital. Seperti yang bisa Metro Friends lihat, cluster terbaru ini mendekatkan antara dokter dengan diagnostik tools yang terbaru yang ada di cluster neurologi ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Metro Friends di acara virtual launching ini. Semoga dengan diresmikannya neurologi cluster ini makin membuat MMC Hospital dipercaya, menjadi dekat dengan pasien, dan menjadi solusi integratif terhadap seluruh permasalahan kesehatan dari Metro Friends. Salam sehat dari MMC Hospital. Terima kasih Dr. Roswin untuk sambutannya. Semoga neurologi klaster MMC Hospital bisa selalu memberikan pelayanan yang prima dan komprehensif untuk seluruh Metro Friends. Selanjutnya, yuk kita sama-sama mendengarkan sambutan dari tim neurologi klaster MMC Hospital. Halo, saya Profesor Yusuf Misbah, mengucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir dalam acara virtual launching neurologi cluster di Rumah Sakit MMC ini. Mudah-mudahan dengan terbukanya atau adanya neurologi cluster di MMC ini lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien-pasien yang berobat kepada teknologi, dan juga mudah-mudahan dengan suasana yang nyaman di neurologi cluster ini dapat menambah suasana pengobatan yang lebih menyenangkan. Juga terima kasih kepada untuk seluruh manajemen SMS ini yang telah memberikan kepada kami tempat kerja yang lebih nyaman, yang lebih baik, dan juga kami dikumpulkan di sini bersama-sama dengan Badas Saraf dan stafnya, sehingga kami bisa langsung berkonsultasi secara cepat dengan teman-teman sejawat kami dari Badas Saraf kalau diperlukan. Semoga dengan adanya neurologi cluster ini kita semua dapat berobat di dalam ruangan yang cukup baik, dan teman-teman sejawat dokter saraf dan
bedah saraf yang dapat melayani pasien-pasien MMC ini dengan sebaik-baiknya dan dengan semangat yang tinggi. Salam sehat untuk semua. Metro Friends. Saya Dr. Heri Aminuddin, dokter spesialis bedah saraf di MMC Hospital. Atas diresmikannya neurologi klaster terbaru kami di rumah sakit ini, kami berkeinginan sebetulnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih memuaskan, dan berkualitas tinggi dengan pelayanan yang komprehensif menangani seluruh kasus pembedahan saraf yang kita kenal seperti penyakit lain. Juga ada 5 golongan besar, yaitu 1 karena trauma. Trauma apa saja di saraf, mulai dari kepala, di otak, tulang punggung, medulla spinalis, dan saraf tepi. Kemudian golongan kedua ya infeksi. Kalau memerlukan pembedahan, infeksinya bisa di otak, abses di otak, bisa juga di tulang belakang, pada tulangnya sendiri dan pada medulanya. Golongan ketiga adalah neoplasma atau tumor. Tumor itu bisa di otak, tumor otak ringan sampai berat, jinak sampai ganas. Dapat kita lakukan dengan prinsip kerja sama dengan tim-tim spesialisasi lain dan teman-teman sejawat lain dalam tim bedah saraf yang ada di sini. Golongan keempat adalah penyakit yang berhubungan dengan kelainan bawaan kongenital. Contohnya yang banyak itu sering jadi pembicaraan hidrosepalus. Pasien dengan kepala besar, sesudah lahir makin lama makin besar. Atau yang juga yang cukup banyak dulu, sekarang makin jarang adalah spina bifida. Jadi kelainan pada tulang punggung yang tidak menutup sempurna. Sehingga ada penonjolan yang mempengaruhi fungsi-fungsi saraf di badan kita. Dan yang kelima adalah golongan penyakit degeneratif yang sangat banyak adalah contohnya HNP, saraf kejepit, baik di leher, di pinggang yang paling sering, atau kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan degenerasi tersebut. Contohnya Parkinson, banyak lagi jenisnya, penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitulah, kelainan gerakan yang tidak bisa dikontrol gitu, atau epilepsi. Itu semua membutuhkan terapi saraf dan kadang-kadang membutuhkan juga tindakan bedah saraf. Terima kasih atas dukungan Metro Friend untuk tim dokter spesialis bedah saraf di MMC Hospital. Salam sehat, sampai jumpa Metro Friends. Halo Metro Friends, saya Dr. Hadet Prisdiani, spesialis neurologi, neurologis dari Neurologi Cluster Rumah Sakit MMC. Dan saya, Dr. Adel Musafi, dokter spesialis bedah saraf, neurosurgeon dari Neurologi Cluster MMC Hospital. Dengan didirikannya Neurologi Cluster ini, kami, tim neurologis dan neurosurgeon, bermaksud memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan kasus-kasus saraf untuk Anda semua, Metro Friends. Mulai dari pelayanan neurologi meliputi poliklinik neurologi, poliklinik prosedur diagnostik neurologi, prosedur terapeutik untuk neuroemergency stroke dan kegawat daruratan neurologi, dan tindakan untuk neurologi intervensi. Pada kondisi-kondisi tertentu, kasus-kasus saraf yang telah dijelaskan oleh Dr. Hadet tadi dapat memerlukan tindakan operasi. Sehingga pada Neurologi Cluster MMC Hospital juga terdapat pelayanan bedah saraf. Mulai dari pelayanan poliklinik untuk konsultasi bedah saraf, hingga pelayanan operatif kasus-kasus yang mungkin telah disebutkan sebelumnya oleh Dr. Heri Aminuddin, spesialis bedah saraf, meliputi kasus kelainan bawaan neurologi pada anak, tumor otak dan saraf tulang belakang, trauma kepala dan trauma saraf tulang belakang, degeneratif, hingga infeksi saraf.
Kasus-kasus tersebut akan ditangani secara komprehensif dan kolaboratif antara tim neurologi dan tim bedah saraf. Dan begitu, Dr. Harit? Betul sekali, Dok. Untuk menunjang pelayanan kita di neurologi cluster sudah dilengkapi dengan prosedur diagnostik juga, Dok. Ada alat USG karotis Doppler, ada alat elektroensefalografi atau EEG, bahkan kita bisa melakukan video long term monitoring EEG, Dok. Alat lain adalah elektromiografi, seperti alat di belakang kita, elektromiografi atau EMG, dan kita juga sudah bisa melakukan intraoperatif monitoring. Untuk pelayanan neuroemergency stroke, tim neurologi sudah bisa melakukan pemberian pelayanan obat terapeutik yang bisa masuk dalam onset kurang dari 4,5 jam. Jadi sekiranya ada pasien yang datang kurang dari 4,5 jam, kita sudah bisa melakukan prosedur pemberian obat yang terbaik ini, Dok. Di samping itu, rumah sakit kita juga memiliki cath lab atau ruang CCVC. Dengan demikian, neurologi intervensionis kami sudah bisa memberikan pelayanan DSA, trombektomi, coiling, embolisasi, dan karotis maupun vertebral angioplasti dan stenting, Dok. Dan tentu saja, ketika pasien membutuhkan pelayanan tindakan operasi, neurologi cluster MMC Hospital telah dilengkapi dengan pelayanan kamar operasi berteknologi tinggi seperti operasi dengan bantuan mikroskop serta operasi minimal invasif dengan bantuan endoskopi. Terima kasih Metro Friends. Sehat selalu dari kami, Tim Neurologi Cluster MMC Hospital. Terima kasih tim Neurologi Cluster MMC Hospital. Tak terasa nih Metro Friends, kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti yang sudah disebutkan oleh dokter-dokter sebelumnya, Neurologi Cluster MMC Hospital didukung oleh fasilitas yang menunjang serta tim dokter yang siap melayani berbagai keluhan dari Metro Friends. Terima kasih Metro Friends yang sudah bergabung di Premier Virtual Launching Neurologi Cluster MMC Hospital. Jangan kemana-mana dulu nih Metro Friends. Setelah ini, yuk kita langsung tune in di live Instagram @MMC Hospital pukul 10.45. Terima kasih, see you on Instagram Metro Friends. Halo Metro Friends, kini registrasi dan informasi di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta dapat diakses lebih mudah. Perkenalkan, layanan terbaru kami, yaitu registrasi online Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Metrovia. Menggunakan fitur chat melalui WhatsApp official Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, berbagai hal yang Anda ingin tanyakan, seperti pendaftaran rawat jalan, serta informasi seputar layanan akan segera direspon. Jadi, informasi yang Anda butuhkan akan segera terjawab oleh kami. Hubungi segera nomor WhatsApp kami di 0811 843 3435. Dapatkan promo menarik di tanggal 9 bulan 9 berupa free administrasi senilai 110.000 untuk 100 pendaftar pertama. Terima kasih Metro Friends, salam sehat.
Halo, saya Dr. Hadet Prisdiani. Saya spesialis saraf di Rumah Sakit MMC. Pada kesempatan ini, kami akan membahas seputar stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi tiba-tiba akibat gangguan aliran darah ke otak atau berkurangnya aliran darah ke otak. Yang bisa diakibatkan karena penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah ke otak atau stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Faktor risiko stroke ada yang dapat dimodifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Pada faktor risiko stroke yang tidak dapat dimodifikasi, diantaranya usia, gender, riwayat keluarga dengan stroke, dan ras. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi diantaranya merokok, hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan diet yang berlebih, diet yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Bagaimana prevensinya? Ayo kita mengatur pola hidup yang sehat. Kita stop merokok, tingkatkan aktivitas fisik, mengatur kelebihan berat badan dan obesitas, menjaga tekanan darah, menjaga kadar gula darah, menjaga kadar kolesterol darah. Oleh karena itu, perlu dilakukan screening karena tingginya resiko stroke, terutama pada keluarga dekat pasien stroke, laki-laki yang berusia di bawah 55 tahun dan perempuan yang di bawah usia 65 tahun. Sekian edukasi dari kami. Nantikan edukasi selanjutnya mengenai penata laksanaan stroke di Rumah Sakit MNC. Instalasi gawat darurat atau IGD merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah sakit. IGD memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan yang sifatnya gawat dan darurat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Begitu juga IGD di Rumah Sakit MMC menjadi yang pertama menangani pasien gawat darurat yang datang ke rumah sakit. IGD MMC memiliki fasilitas yang lengkap dan mengikuti perkembangan dunia kesehatan. Apa sih yang membuat IGD MMC ini aman? Apakah karena dari kelengkapan alatnya atau SOP yang mementingkan keamanan kesehatan dari pasien? Yuk kita tanyakan ke rekan saya yang juga merupakan Kepala Instalasi Gawat Darurat, Dr. Andara Dwike. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Iya dok, jadi mau nanya seputar IGD di MMC nih. Jadi apakah IGD MMC ini merupakan pelayanan yang lengkap dan komprehensif? Seperti apa sih dok bentuk kelengkapannya? Oke, kalau misalnya kita bicara kelengkapan di Rumah Sakit MMC ini layanannya cukup lengkap. Kita dapat melayani berbagai macam kegawat daruratan yang dapat bersinergi dengan beberapa layanan yang kita punya. Seperti kardiologi, kita bersinergi dengan layanan kita yang lainnya, yaitu layanan CCVC, Cardio Cerebrovascular Center, untuk melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan yang berhubungan dengan kegawat daruratan jantung. Misalnya, contohnya seperti itu. Cukup lengkap ya berarti ya pelayanan di IGD ini. Jadi dok, kasus apa aja sih yang sering datang ke IGD MMC ini dok? Oke, kalau misalnya kasus-kasus itu sebenarnya jenisnya cukup banyak ya gitu. Cuma kalau dari data yang saya punya, dalam 3 tahun terakhir ini kita memang paling banyak itu sekitar 30-40% kita menangani kasus kardiovaskular. Ya contohnya seperti keluhan-keluhan yang datang tuh ke kita tuh nyeri dada, berdebar-debar, sesak nafas, yang kayak gitu sih. Oh jadi nyeri dada itu merupakan suatu kegawat daruratan ya dok ya, sehingga harus datang ke IGD. Iya betul. Jadinya seperti apa sih dok penanganan dari nyeri dada itu di IGD? Oke, kalau di IGD pasti kan kita kalau ada nyeri dada yang mengarah ke masalah kardiovaskular, kita punya golden period time gitu. Dari golden period time itu kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk menentukan tindakan yang selanjutnya. Kalau di IGD-nya sendiri itu yang pasti kita melakukan tindakan pertama diagnostik dulu. Diagnostik dulu itu seperti EKG, pemeriksaan lab, kemudian pemberian obat-obatan pertama awal yang pas pasien datang ke IGD, itu pasti kita berikan gitu. Kemudian
kemudian dari hasil diagnostik itu baru kita tentukan nanti langkahnya kemana. Kalau memang betul si keluhan nyeri dada ini disebabkan karena gangguan dari kardiovaskular sendiri, ya kita akan tentukan langkah berikutnya, yaitu mungkin tindakan seperti primary PCI. Boleh dijelaskan sedikit dok tentang primary PCI itu dok? Oke, kalau misalnya kegawatan daruratan di bagian kardiovaskular itu yang contohnya seperti nyeri dada, biasanya kan penyebabnya karena ada penyumbatan di pembuluh darah dinding jantung, sehingga jantung itu nggak dapat nutrisi yang cukup. Primary PCI itu adalah tindakan untuk melihat si pembuluh darah jantung yang tersumbat itu, sehingga kita dapat lakukan tindakan untuk dibuka penyumbatannya, dan kalau orang bilang tuh kayak dipasang balon lah gitu ya, itu tindakan primary PCI. Nah, tindakan primary PCI ini punya golden period time, makanya kenapa ketika ada pasien dengan keluhan nyeri dada, sebaiknya secepat mungkin kita bawa ke rumah sakit. Jadi dok, sekarang kan lagi masa pandemi ini, gimana sih dok prosedur screening, kemudian keamanan dari IGD MMC ini? Oke, kalau misalnya kita bicara soal keamanan, pasti kan kita lihat ada dari dua sisi. Sisi dari kita sebagai tenaga kesehatan, begitu juga dari sisi pasiennya sendiri. Kalau kita dari sisi tenaga kesehatan, keamanan kita itu kita jaga dengan menggunakan APD lengkap, APD yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Kemudian kalau dari sisi pasien, kita ya itu tadi kita lakukan screening di awal pasien masuk rumah sakit. Contohnya seperti kita ukur suhunya ketika masuk rumah sakit, kemudian kita berikan hand sanitizer untuk hygiene si pasien itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi rumah sakitnya, untuk keamanan pasien kita pasti lakukan disinfektan di setiap tempat tidur yang setelah dipakai. Itu sih yang kita bisa lakukan untuk menjamin keamanan pasien yang datang ke IGD kita. Kemudian apa sih yang harus pasien ketahui nih dok tentang keunggulan ruang isolasi di IGD MMC, sehingga kan pasien bisa merasa lebih aman gitu datang ke IGD MMC ini? Ruangan isolasi tersebut juga sudah kita lengkapi dengan contohnya seperti HEPA filter yang digunakan untuk menyaring udara yang ada di dalam ruangan tersebut dari virus-virus yang berterbaran. Kemudian ruangan isolasi sendiri itu sebenarnya ruangan terpisah, jadi sendiri dengan pintu, jadi nggak tercampur dengan pasien-pasien yang lain gitu. Kemudian alat-alat emergensi pun kita lengkapi di dalam ruang isolasi tersebut, sehingga jika ada emergensi yang berhubungan dengan pasien yang ada di isolasi, kita sudah siap untuk menanganinya. Jadi dari segi fasilitas dan pelayanan di IGD Rumah Sakit MMC ini cukup lengkap dan komprehensif ya dok ya? Oh iya, tentu dong. Jadi bagi yang mengalami gejala kegawat daruratan tidak perlu khawatir untuk mendapatkan penanganan di IGD Rumah Sakit MMC. Because your safety is our priority. Saya Atika dan rekan saya Dr. Andra Dwike. Sampai jumpa. Halo, saya Dr. Mai Munigara Pandi, SPJP. Saya adalah Ketua Komite PPI, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center atau MMC Jakarta. Untuk mengantisipasi penyebaran infeksi COVID-19, Rumah Sakit MMC berusaha dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan seperti pembatasan akses masuk ke rumah sakit, pembatasan pengunjung dan pasien, pemeriksaan atau screening di setiap akses masuk termasuk pasien dengan appointment, himbauan penggunaan masker untuk semua pengunjung, himbauan cuci tangan atau hand rub dengan hand sanitizer yang telah kami sediakan, penerapan physical distancing di semua bagian rumah sakit, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan melakukan general cleaning atau desinfeksi secara rutin dan berkala. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit MMC untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pasien, Rumah Sakit MMC telah menyediakan dan menyiapkan fasilitas kesehatan khusus penanganan COVID-19 seperti poli khusus penanganan COVID-19, ruangan perawatan isolasi,
dan Pengendalian Infeksi atau PPI. Lalu, amankah jika Anda ingin berobat ke MMC? Apa yang harus Anda ketahui dan dapat lakukan? Yang dapat Anda lakukan adalah selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menerapkan physical distancing. Jadi, jangan takut untuk datang ke MMC. Saya, Dr. Maya Munigara Pandi, SPJP. Stay healthy and stay safe. Selamat datang di Metro Health, portal dan majalah resmi Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Saya Dr. Roswin Rosnin Jafar, sebagai CEO Rumah Sakit MMC, dengan bangga mempersembahkan media edukasi terbaru untuk bangsa Indonesia. Metro Health hadir sebagai wujud dan bukti kepedulian Rumah Sakit MMC kepada masyarakat yang membutuhkan wawasan dan informasi seputar dunia kesehatan. Dibahas langsung oleh dokter-dokter spesialis kebanggaan Rumah Sakit MMC yang ahli di bidangnya. Metro Health hadir sebagai bahan bacaan yang faktual, ringan, informatif, dan menarik. Metro Health sendiri adalah sebuah one-stop media yang menyediakan berbagai informasi seputar info kesehatan, serta artikel yang membahas gaya hidup seperti fashion, traveling, and culinary. Metro Health dirancang sebagai media yang mudah diakses, mudah digunakan, serta ramah untuk segala usia. Didesain dengan gaya masa kini dan menarik untuk dibaca. Metro Health lahir sebagai media yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan sejawat yang telah memiliki andil dalam menjadi kontributor untuk mengisi konten di dalam Metro Health. Semoga dengan hadirnya Metro Health Rumah Sakit MMC dapat berguna bagi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan. Untuk para Metro Friends, selamat membaca dan dapatkan pengalaman menarik dari Metro Health. Halo, selamat datang di Metro Health, portal edukasi kesehatan dari Rumah Sakit MMC. Metro Health dirancang khusus sebagai one-stop media yang bisa memberikan pengalaman menarik dari artikel kesehatan serta info menarik seputar gaya hidup masa kini. Metro Health dapat diakses langsung melalui metrohealthmmc.com via desktop maupun via mobile. Berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, ada button Emergency Call Services. Kita bisa langsung klik icon ambulans yang ada di kotak tersebut, kemudian kita akan langsung dihubungkan ke nomor IGD RSMMC. Kedua, ada button untuk WhatsApp IGD RSMMC. Hanya dengan klik icon berikut ini, pengguna sudah langsung terhubung ke kontak WhatsApp IGD RSMMC. Ketiga, ada button untuk WhatsApp registrasi rawat jalan. Button ini bisa digunakan oleh siapapun yang ingin berobat rawat jalan ke RSMMC. Terakhir, ada button untuk mengunduh jadwal dokter yang ada di RSMMC. Button ini akan menghubungkan pengguna Metro Health ke dokumen jadwal lengkap dokter yang ada di RSMMC. Jadi, langsung saja akses metrohealthmmc.com sekarang juga.